Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Oke, untuk memulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini, Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Diki, memimpin doa teman-temannya. Baiklah teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak akan absen dulu ya. Siapa-siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Diki Sen, Hadir Pak. Eli, Rosita Harahap, Hadir Pak. Indah Ayu Lestari, Hadir Pak. Lili Nur Indasari. Hadir. Oke, semuanya hadir ternyata. Tidak ada yang tidak hadir. Oke, sebelum masuk pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya. Ada yang ingat pelajaran kemarin, minggu kemarin? Oh iya, Lili, silakan. Materi minggu lalu gerak lurus, Pak. Oh iya, bagus. Oke, pelajaran hari ini atau minggu ini adalah gerak parabola. Yang mana gerak parabola adalah lanjutan dari pembelajaran tentang gerak lurus dan gerak lurus berubah beraturan. Ya, sebelum Bapak mulai pelajaran hari ini, ada yang tahu apa itu gerak parabola? Iya, Lili? Gerak parabola adalah gerak yang terdapat komponen di sumbu X dan sumbu Y. Ya, oke. Bagus sekali jawabannya dari Lili. Kita beri hapus. Ada yang bisa menambahkan? Oh ya, Eli? Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berupa garis lengkung. Oke, jawabannya bagus. Semuanya bisa. Ternyata semuanya sudah mempunyai dasar dan pengetahuan apa itu gerak parabola. Untuk mendalam tentang materi gerak parabola, Bapak akan menyajikan sebuah video di mana ini adalah pembahasan mengenai materi gerak parabola yang bisa kalian tonton dan bisa kalian ambil pelajaran dari situ. Berikut videonya sama-sama. Gerak parabola adalah perpaduan antara gerak lurus di arah sumbu horizontal atau sumbu X dan gerak arah vertikal pada sumbu Y. Perhatikan grafik berikut ini. Jika kita perhatikan gambar di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa gerak parabola memiliki tiga titik kondisi. Pada titik A merupakan titik awal gerak benda memiliki kecepatan awal v0. Sedangkan pada titik B merupakan titik tertinggi benda berada pada ketinggian maksimal atau Ymax. Pada titik ini, kecepatan vertikal benda biasanya bernilai 0. Sedangkan pada titik C, benda sudah berada pada titik akhir di lintasannya. Dalam semua titik tertentu terdapat kecepatan V yang dapat diuraikan menjadi Vx dan Vy. Gerak horizontal pada sumbu X adalah gerak lurus beraturan, sehingga Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos alpha. Sedangkan untuk jarak pada gerak horizontal, yakni X sama dengan V0x kali T, sama dengan V0 cos alpha kali T. Nah, selanjutnya yaitu untuk gerak vertikal pada sumbu Y. Gerak vertikal pada sumbu Y merupakan gerak lurus berubah beraturan, di mana Vy sama dengan V0y minus Gt, sama dengan V0 sin alpha minus Y kali T. Dan untuk posisi pada sumbu Y dapat digunakan rumus Y sama dengan V0YT minus setengah YT kuadrat. Karena pada gerak parabola selalu mengandung komponen X dan Y, maka kecepatannya dapat dirumuskan menjadi V sama dengan akar Vx kuadrat min Vy kuadrat. Dan untuk arah kecepatan benda terhadap sumbu X dapat dicari menggunakan rumus tan theta sama dengan Vy per Vx. Pada saat benda mencapai titik tertinggi, maka kecepatan benda akan menjadi 0. Sehingga Vy sama dengan 0, Vy sama dengan V0y min Gt. 0 sama dengan V0 sin alpha min Gt.
kita pindah luaskan menjadi YT sama dengan V0 sin alpha. Sehingga untuk waktu mencapai titik tertinggi dapat dirumuskan menjadi Tmax sama dengan V0 sin alpha per G. Sedangkan untuk mencari tinggi maksimum benda yang mengalami gerak parabola dapat dicari menggunakan rumus Y sama dengan V0 YT minus setengah YT kuadrat. Selanjutnya kita masukkan nilai yang diketahui tadi, yakni untuk V0 Y sama dengan V0 sin alpha, dan untuk T sama dengan V0 sin alpha per G dikurang setengah YT kuadrat. Setelah dioperasikan akan menjadi rumus yakni V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Itu adalah rumus untuk mencari tinggi maksimum sebuah benda yang mengalami gerak parabola. Kemudian untuk jarak maksimum kita bisa cari menggunakan persamaan X sama dengan V0X kali T sama dengan V0 cos alpha kali T. Untuk membantu kita dalam mencari jarak maksimum yang bisa dicapai oleh benda yang mengalami gerak parabola, kita dapat mengingat bahwa waktu untuk mencapai titik terjauh sama dengan 2 kali waktu yang digunakan untuk mencapai titik tertinggi, sehingga bisa dituliskan menjadi Xmax sama dengan 2 V0 sin alpha per G. Sehingga dari persamaan-persamaan yang digunakan dalam menentukan jarak maksimum yang dicapai sebuah benda yang mengalami gerak parabola, didapatkan rumus yakni Xmax sama dengan V0 cos alpha kali T sama dengan V0 cos alpha kali 2 kali V0 sin alpha per G. Kemudian kita operasikan sehingga menjadi persamaan 2 V0 kuadrat cos alpha sin alpha per G. Nah, itulah tadi video mengenai penjelasan dan pembahasan soal tentang gerak parabola. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Setelah melihat video pembahasan tentang materi gerak parabola tadi, sekarang Bapak akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok, di mana Diki dengan Eli kelompok 1, Indah dengan Lili kelompok 2, dan Wiwin Suci Arini dan Febri Lia di kelompok 3. Kemudian Bapak akan memberikan permasalahan mengenai apa itu contoh, temukan contoh tentang penerapan gerak parabola di kehidupan sehari-hari. Dan sekarang tuliskan di kertas yang akan Bapak bagian hari ini. Apakah sudah ada yang selesai? Hingga kelompok ini? Oke, kelompoknya dituliskan, silakan. Iya. Ini hasil dari kelompok dituliskan dan kelompok yang lain ditunggu ya hasilnya. Nah, dari video yang sudah Bapak tampilkan tadi, siapa yang bisa kira-kira menyimpulkan apa itu gerak parabola? Oh ya, Indah Ayu Lestari, bagaimana? Gerak parabola adalah gerak yang berlintasan lurus dan mempunyai komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Oke, bagus. Nah, seperti yang disimpulkan oleh Indah tadi, Bapak bisa memberikan kalian kesimpulan bahwa gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berupa garis lengkung dan merupakan gabungan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus beraturan, di mana memiliki komponen di sumbu X dan komponen di sumbu Y. Mungkin sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Bapak harap materinya dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.